Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Adinda Puan Maharani, kelas 11 IPA 3 dari SMA Yupentek 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi fisika kelas 11 yaitu fluida dinamis. Materi yang akan saya bahas antara lain debit aliran dan asas kontinuitas, dan hukum Bernoulli dan penerapannya. Penerapan hukum Bernoulli yang akan saya bahas di video ini antara lain tangki bocor atau teorema Torricelli, venturimeter tanpa manometer, venturimeter dengan manometer, tabung pitot, dan yang terakhir gaya angkat pesawat terbang. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang saya sebutkan tadi, kita harus tahu dulu nih, apa sih fluida dinamis itu? Nah, fluida dinamis adalah fluida dalam keadaan bergerak atau mengalir. Contohnya, air di sungai dan air pada keran atau pipa. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu debit aliran. Debit aliran adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang dalam waktu tertentu. Rumus yang digunakan untuk mencari debit aliran adalah Q sama dengan V per T atau Q sama dengan A dikali V, di mana Q sama dengan debit aliran, V besar sama dengan volume fluida, T sama dengan waktu, A sama dengan luas penampang, dan V kecil sama dengan kecepatan aliran. Kemudian ada asas kontinuitas. Asas kontinuitas atau biasa disebut hukum kekekalan debit adalah fluida yang masuk ke dalam suatu penampang akan keluar di ujung penampang lain dengan debit yang sama. Nah, misalnya ada aliran air seperti di gambar yang mengalir melalui penampang 1 dan 2. Alir yang mengalir melalui kedua penampang tersebut memiliki debit yang sama. Maka berlaku persamaan A1V1 sama dengan A2V2 dan seterusnya. Materi selanjutnya adalah hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah jumlah dari tekanan, energi kinetik per volume, dan energi potensial per volume memiliki nilai yang sama pada titik di sepanjang suatu garis arus. Misalnya, ada sebuah pipa air yang mengalir dari penampang 1 menuju penampang 2. Di titik 1 dan 2 ini, jumlah tekanan, energi kinetik per volume, dan energi potensial per volume memiliki nilai yang sama. Secara sistematis, hukum Bernoulli dapat dirumuskan dalam bentuk persamaan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2, di mana P sama dengan tekanan, Rho sama dengan massa jenis fluida, H sama dengan ketinggian, V sama dengan kecepatan aliran, dan G sama dengan percepatan gravitasi. Kemudian ada penerapan hukum Bernoulli. Penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari diantaranya ada tangki bocor, venturimeter tanpa manometer, venturimeter dengan manometer, tabung pitot, dan yang terakhir gaya angkat pesawat terbang. Penerapan hukum Bernoulli yang pertama adalah tangki bocor atau teorema Torricelli. Menurut teori teorema Torricelli, jika suatu wadah yang berhubungan dengan atmosfer bagian atasnya kemudian memiliki lubang yang jauh lebih kecil dari luas penampang wadah di bawah permukaan fluida, maka kelajuan semburan fluida sama dengan kelajuan gerak jatuh bebas benda. Berikut adalah persamaan teorema Torricelli. Untuk mencari kecepatan pancaran air, digunakan rumus V sama dengan akar dari 2GH. Untuk mencari jarak pancaran air, digunakan rumus X sama dengan 2 akar dari H dikali H2. Dan untuk mencari waktu jatuhnya air sampai tanah, digunakan rumus T sama dengan akar dari 2H2 per G. Materi selanjutnya adalah venturimeter tanpa manometer. Venturimeter adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan fluida. Nah, gambar berikut merupakan penampang dari venturimeter tanpa manometer. Misalnya, ada fluida dialirkan melalui tabung venturimeter ini. Karena pada titik 1 dan 2 terjadi perbedaan tekanan, maka pada kedua kaki venturimeter, ketinggian fluida akan mengalami perbedaan ketinggian. Kemudian, laju aliran fluida melalui penampang 1 dan 2 juga berbeda karena luas penampangnya berbeda. Nah, bagaimana sih cara mencari kelajuan melalui tabung venturimeter ini? Untuk mencari kelajuan pada penampang 1 dapat dirumuskan V1 sama dengan akar 2GH dibagi A1 per A2 dikuadratkan dikurang 1.
Dan untuk pada penampang 2, dapat dirumuskan V2 sama dengan akar dari 2GH dibagi 1 dikurang A2 per A1 dikuadratkan. Selanjutnya ada venturimeter dengan manometer. Yang membedakannya dengan venturimeter tanpa manometer adalah terdapatnya pipa U yang diberi cairan lain seperti air raksa. Berikut adalah rumus mencari kelajuan fluida yang melalui tabung venturimeter ini. Untuk V1 digunakan persamaan V1 sama dengan 2GH dikali ρ aksen dikurang ρ dibagi ρ dikali A1 per A2 dikuadratkan dikurang 1. Dan untuk V2 digunakan persamaan V2 sama dengan 2GH dikali ρ aksen dikurang ρ dibagi ρ dikali 1 dikurang A1 per A2 dikuadratkan. Materi selanjutnya adalah tabung pitot. Tabung pitot merupakan tabung yang digunakan untuk mengukur kelajuan gas dengan rumus V sama dengan akar dari 2 ρ aksen GH dibagi ρ. Materi terakhir adalah gaya angkat pesawat terbang. Di sini ada gambar penampang dari sayap pesawat. Sayap pesawat didesain memiliki ketebalan berbeda antara bagian depan dengan belakang. Terdapat udara yang mengalir melalui bagian atas sayap pesawat dan ada udara yang mengalir melalui bagian bawah sayap pesawat. Sayap pesawat juga mendapatkan tekanan udara dari atas dan bawah sayap. Nah, syarat agar pesawat dapat terbang apabila VA harus lebih besar dari VB sehingga PB lebih besar dibanding PA. Kemudian, syarat bagi pesawat saat mengudara antara lain ketika take off, F angkat harus lebih besar dari berat pesawat. Saat terbang konstan, F angkat sama dengan berat pesawat, dan saat landing, F angkat harus lebih kecil dari besar pesawat. Besar gaya angkat pesawat dirumuskan FA sama dengan setengah ρ U dikali VA kuadrat dikurang VB kuadrat dikali A, di mana FA sama dengan gaya angkat, ρ U sama dengan massa jenis udara, VA sama dengan kecepatan udara di atas sayap, VB sama dengan kecepatan udara di bawah sayap, dan A sama dengan luas penampang sayap. Sekian penjelasan video saya tentang materi fluida dinamis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.